Halo sahabat teknik, balik lagi di channel Empik Tech. Nah, di sini saya ditemani oleh bocah jagoan superhero. Oke, di sini saya mau berbagi tips bagaimana cara kita membeli dinamo kipas angin. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu salah satunya ukuran asnya harus sama, kemudian ukuran bautnya juga harus sama. Dan ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti kita jumpa lagi di tokonya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tokonya. Nah, sekarang kita mau ketemu langsung nih dengan penjualnya. Nah, ini dia dinamo kipas angin, sahabat teknik. Kita dikasih ada dua pilihan. Yang ini untuk apa tadi, Mas? Bisa di Mas Pion, bisa. Mas Pion, merek Mas Pion. Ini bisa. Kalau yang ini? Itu kalau nggak salah, yang bodi kecilnya itu Mas Pion yang kecil, itu bodi kecil. Bisa dilihat. Iya. Ya, Mas Pion sudah lumayan Iya. kecil bodinya. Kalau nggak salah. Nah, jadi ini saya masih ingat bodinya mirip seperti ini, sahabat teknik. Jadi saya tidak perlu untuk membawa contohnya. Bagusnya sih kalau kita membeli dinamo kipas angin harus membawa contoh dinamonya, Mas ya. Ya. Terus untuk pengkabelannya nih, Mas. Tadi. Oh, ini untuk yang di Mas Pion. Oh, biaran ini. Ini lagi di tes, sahabat teknik. Jadi di saat teman-teman mau beli dinamo kipas angin, minta untuk dicoba di penjualnya. Sekalian nanti ditanya untuk pengkabelan dinamo kipas anginnya. Ini ada beberapa kabel ya yang perlu ditanya, yaitu nolnya ya. Ini nolnya ini. Nah, Hitam. itu yang perlu kita tahu, nolnya. Nah, ini nolnya hitam. Jadi yang kabel Ini kecepatannya 1 yang 2 tiga 3. kabel ini speednya ya, kecepatannya. Jika nolnya sudah diketahui, otomatis yang tiga kabel ini kecepatannya. Sekarang mau dites sama masnya. Nah, dinamonya hidup, sahabat teknik. Ini ketika kabelnya dites, dinamonya normal. Dan untuk harganya ini 65 tadi, Mas ya. Ya, 65. Kasih kurang dah, Mas, 60. Nggak bisa ya. 60 enggak bisa. Harga pas dia 65. Harga pas 65. Ya. Nah, ini harganya murah, sahabat teknik. 65. Kalau yang ini berapa tadi, Mas? Ini 85. 85 ya. Jadi kalau kita lihat dari body, dia agak lebih besar sedikit ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli dinamo kipas angin harus dibawa contohnya agar tidak salah-salah. Dipaskan asnya, kemudian posisi baut yang 4 ini itu harus sama ya. Air panas yang merah itu. Oke, untuk lebih detailnya mungkin nanti saya jelaskan untuk hal-hal penting yang harus kita ketahui. Oke, sahabat teknik, sekarang kita sudah nyampe rumah. Nah, ini adalah dinamo kipas angin yang tadi kita beli, dan nolnya kita sudah ketahui. Jadi yang dimana nolnya yang berwarna hitam, sahabat teknik. Jadi yang kabel 3 ini untuk speednya. Cara pasangnya cukup mudah. Sebelum itu saya mau kasih tips untuk bagaimana cara kita membeli dinamo kipas angin, khususnya yang standing ya. Jadi
di toko kemarin sudah saya jelaskan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagian keempat baut ini, 1 2 3 4. Karena nanti dia akan berhubungan dengan lubang yang untuk pegangan motornya ini. Nah, kita pasang, dia akan seperti ini. Nah, ini karena aslinya pas, jadi perlu kita ukur panjang dari lubang ini sampai ke sini berapa senti, kemudian yang ini sampai ini berapa senti. Nah, itu harus kita ketahui. Tapi sepengalaman saya, ini rata-rata ukurannya sama ya. Oke, kita singkirin dulu ini. Nah, ini adalah motor yang baru yang sudah kita beli. Kita coba paskan dudukannya, apakah lubangnya sama. Saya yakin ini pasti sama karena bentuknya mirip sekali ya. Nah, ini sudah saya paskan dan lubangnya memang cocok sahabat teknik. Kemudian selain dari keempat lubang ini, yang perlu kita cocokkan juga jika teman-teman membeli dinamo dipasangin, khususnya yang standing. Saya copot dulu. Oke sahabat teknik, jadi selain dari keempat lubang itu, kita juga perlu untuk mencocokkan untuk gearnya ini ya, untuk tombol ke kiri dan ke kanannya itu. Nah, ini juga perlu kita cocokkan dengan dinamo yang lama. Nah, ini dia maksud saya sahabat teknik. Jadi nanti untuk tombol ke kiri dan ke kanannya ini kan modelnya ditekan dan dicabut seperti ini. Nah, jadi perlu kita perhatikan juga, ini caranya cukup mudah. Jadi jika teman-teman mau beli ke toko, bisa membawa dinamo yang lama ini ke tokonya, kemudian kita ukur, cukup dicocokkan dengan cara seperti ini aja, disejajarkan. Jadi diperhatikan, ini disejajarkan depannya. Nah, jika sudah sejajar, kemudian dilihat untuk tombolnya ini sejajar enggak. Jika sejajar, berarti itu sudah cocok. Karena memang ini sama persis sekali ya, jadi tidak ada perbedaan dari motor dinamo ini. Beda dengan yang ini sahabat teknik. Saya coba kasih perbandingan. Nah, di sini saya ada punya dinamo merek Cosmos ya, dinamo pasangin. Nah, yang ini merek Cosmos. Kalau untuk keempat lubangnya ini teman-teman bisa ukur tadi ya, caranya berapa panjang diameter ini ya. Kemudian untuk mencocokkan ininya, caranya seperti yang tadi, kita sejajarkan. Kita sejajarkan dulu dengan casing depannya. Casing depan disejajarkan seperti ini. Nah, jika sudah sejajar, baru kita lihat tombolnya ini. Bentar, saya sejajarkan dulu. Nah, ini sudah sejajar sahabat teknik. Sorry. Nah, ini sudah terlihat sejajar sahabat teknik, di depannya sudah terlihat sejajar. Kemudian kita lihat di belakangnya. Nah, untuk di belakangnya sahabat teknik, di sini ada perbedaan ya, perbedaan kurang lebih di sini ada 5 mili ya, setengah senti atau enggak 1 senti perbedaannya. Ini perbedaan yang ini dengan yang paling bawah ini. Jadi dia lebih belakang, yang ini yang bikin Cina. Kemudian untuk merek yang Cosmos ini agak ke depan sedikit ya. Tapi ini sebenarnya tidak begitu terlalu masalah, karena di casingnya nanti ini kita lihat. Nah, jika tadi yang Cosmos itu posisinya di belakang ya, kita bisa besarkan lubangnya seperti itu. Oke sahabat teknik, kemudian hal yang perlu kita perhatikan adalah
bagian di as rotornya ini. Nah, kalau kipas dinamo yang model standing ini rata-rata besar asnya sama seperti ini besarnya. Nah, di sini rata-rata besar asnya sama, kemudian untuk dratnya sendiri rata-rata sama, arah dratnya juga sama. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk ukuran panjang ini. Sini ada besi yang masuk ke as rotornya itu. Nah, di sini kita ukur dari sini sampai ke sini berapa senti, atau kita samakan langsung seperti ini. Itu harus sama, karena jika tidak sama, nah di sini saya paskan memang sama sahabat teknik panjangnya. Jika ada perbedaan, nah nanti di situ kita akan susah untuk masang baling-baling pennya ya, takutnya nanti ada yang mepet seperti itu. Nah, kemudian untuk tempat pegangan motor pennya sendiri, nah di sini panjangnya juga kita harus ukur, harus sama. Nah, di sini ada perbedaan sedikit, kurang lebih 1 cm kurang lah ya, mau setengah senti, tapi ini masih bisa kita ganti sahabat teknik, karena pengalaman saya kemarin motor Cosmos ini saya ganti menggunakan motor yang merek Cina ini, dan cocok sahabat teknik, hanya ngerubah di bagian tombol ini kiri kanannya. Kemudian untuk as rotornya tadi yang perlu diperhatikan ini sahabat teknik, ini harus sama. Dan untuk panjangnya sendiri ini ada perbedaan kurang lebih setengah senti, masih bisa digunakan sahabat teknik, masih bisa, karena saya sudah coba mengganti. Oke sahabat teknik, jadi itu dia tips-tips cara kita membeli dinamo kipas angin yang standing. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share ke teman-teman kalian. Semoga apa yang kalian tahu teman kalian juga bisa memahami tips bagaimana cara kita memilih dinamo kipas angin khususnya yang standing. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.